Hadirin sekalian rahimakumullah, Nabi SAW adalah sumber berbagai macam keberkahan. Nabi kita ini Nabi yang paling sempurna, berbagai macam sumber kebaikan, keberkahan, rahmat dan lain-lain sebagainya, semuanya letaknya ada pada diri Nabi kita Muhammad. Contoh, Nabi itu sumber keberkahan. Ketika baginda Nabi SAW sudah dilahirkan, nang melahirkan Nabi siapa? Siapa? Aminah. Orang mana? Orang Arab, orang Makkah, sibir. Ketika Nabi sudah dilahirkan oleh Sayyidah Aminah, lalu beliau menyusuinya beberapa hari. Kemudian diteruskan disusui oleh siapa? Nang nyusui Nabi berapa ikong? Hah? Dua ke tiga? Dua ke tiga? Dua ke tiga? Nang menyusui Nabi ulun tahu itu tiga kan? Wallahu a'lam, mun lebih katanya lah. Tiga, satu Aminah, dua Suwaibatul Aslamiyah, yang ketiga Halimah As-Sa'diyah. Nang lainnya ulun kada tahu, tiga tuh ulun tahu. Misalnya ada ya khair lah. Ulun kada tahu Pak, tiga tuh ulun tahu. Mungkin ada dari kitab yang lain tambahannya. Nah, ketika Nabi ini akan disusui, Nabi ini pacang diharagu oleh Halimatus Sa'diyah. Halimah itu tulak ke Makkah. Diindokan non kekawanan. Tapi ngarannya Halimah ini orang saraba susah. Waktu tulak mencari anak susuan ini di kampung pencarian kadada, hidup miskin, kambing kurusan, unta lamahan. Nah, membawa Halimah ini aja ke Makkah bayut banget jalannya. Gimana lah bayut? Wah, pembawa acara ngerti bayut? Sudah cukup Pak. Bayut nggak ngerti ya? Bayut itu seperti jalannya siput. Apa? Pelan. Galai. Ngerti lah galai. Apa galai? Bahasa Indonesia apa ya? Lambat. Jalannya seperti siput. Itu bayut banget jalan ontaling, mengulir. Awak kurus. Tetangga-tetangga tapi ada itu waktu membawa Halimah tulak ke Makkah. Ternyata sesampainya di Makkah, orang-orang yang terdahulu pada Halimah itu sudah membawai anak susuan yang lain-lain, sudah dibawai orang berdan. Ya Halimah ada juga lagi sisanya ke sana kau. Ternyata ada sisa satu, dan ini ternyata diincar oleh bubuhan wanita-wanita yang lain, hendak menyusui Nabi kita, tapi Nabi kita tidak mau disusui oleh mereka. Dan hebatnya Nabi kita tuh memilih mana orang yang bujur-bujur solehah di mata Allah. Nabi tidak mau sembarangan mengisap penyusu. Nabi memilih seorang, yang lain hendak menyusui, Nabi tidak mau. Sedangkan saat Halimah datang, Nabi langsung senyum seakan-akan menerima kedatangan Halimah. Nah, Nabi kita pintarnya, Nabi memilih mulai lagi halus. Kita kada tahu suruh ngirang kunyuk betul. Tahu urusan deh. Amun di binian lalakiannya menyusuri behinggan. Ada batas paling lawas hingga 2 tahun. Nah, kalau lalakian kada, lakiannya sampai Tuhan ada nyusur. Itu Masya Allah nggak lalakian ya. Ngerti lah kan? Masya Allah lah lalakiannya awet menyusulnya dia. Apa ada tawa? Jangan dibayangkan mau.
sudah kisah kayak itu paham bener. Lalu Halimah masuk, Nabi kita tersenyum. Sayyidah Halimah pun melihat, ya Allah, kakak anak ini nah waktu dicangangi oleh Sidin langsung hilang berbagai macam permasalahan hidup. Halimah itu orang gak ada duit, orang miskin, banyak masalah di kampungnya, kebun kada mau panen, binatang-binatang ternaknya kada mau bersusu, uyuh mencari duit. Tapi tak kalah tatamu Nabi Muhammad, melihat wajahnya Nabi Muhammad, langsung permasalahan hilang sirna. Aja Halimah, nyamannya kakak anaknya ini dipandang, nyamannya dicangangi, permasalahan hidup tuh hilang berkat mencangangi muhasidin. Ini Halimah pari bahasa kita tuh, kayak apakah tatap ku bawa bulik kakak anaknya, bawa upah kakak ada, kau ada mengharap upah nang ini aja himong bener dah. Sehingga cerita dibawa bulik oleh Sayyidah Halimah. Nah di sini lihat keberkahan Rasulullah. Waktu dibawa Nabi naik ke atas onta tunggangan Halimah, apa yang terjadi? Onta na asalnya bayut, tulak ke Mekah tadi galai jalan. Daya sudah Nabi nampak buat laju unta tadi, laju sampai menyilip lawan rombongan yang pada hulu bulik. Ya bukan kekawanan bingung, oh my Halimah aja kau. Laju Halimah aja. Semalam kau kan di datang dia lupa maka menungguan dia. Kalau tahu juga aku Halimah menunggu unta nih laju menunggu dia. Ontanya langsung semangat pian, semangat waktu dibuati oleh Rasulullah. Dan bayangkan ya, onta itu bisa merasakan ada Nabi Muhammad di atasnya. Onta bisa merasakan semangat bergerak, semangat menjalani kehidupannya karena ada kedekatan dengan Nabi Muhammad. Mestinya kita kayak itu juga. Semakin kita mendengar kisah Nabi Muhammad, semakin semangat kita. Semakin kita akan dihabari orang, 7 orang kita malam ini hadir acara maulid, di sana dibacakan kisah Nabi Muhammad, semangat kita datang, jangan sampai kalah lawan Allah. Mun sudah artis nang datang aja bang, puluhan ribu hakun antri, sudah dipadahi orang acara maulid hambar, pada kabeh hakun datangan. Banyak kisahnya kakak itu, wah lagu kakak itu juga ya lah, lagu kakak itu juga ya, ada lagu lagu kadang-kadang menang orang penyanyi itu banyak seorang yang menyanyian pada artisnya tahu mandak mikrofon kayak ini seorangnya penonton menyanyi orang pada hilauan nanonya bagi gue itu ibahnya penyanyi sedikit sorohnya pian nyambung, coba lo contohkanlah, pian nyambung lah, contohkanlah. Walaupun aku kalah, tetapi aku pernah kasih sayang belayanmu. Sama bungolnya yang bicara sama bungol kan bungol ya kita rela lah kita mau sama pada bungol aja bang dokter apa ulun merasa pintar ada juga ulun bungol juga sama pada bungol boleh ya ada indah dinyanyikan kayak itu nyambung deh rupa-rupanya lagu itu diputar juga iya sama di toko itu aja dibeli-beli lagi. Jangan boleh viral lagu begini itu si Irwan bang. Irwan ngaharap mayur ayam cingkak-cingkoknya gitu. Irwan The Academy. Ya, Academy. Pangeran Madura. Orang-orang Madura. Mungkin berkokotan. Ada orang Jawa ini. Ya Allah. Nah kembali ke pembahasan. Kalau jauh saya kira. Jadi onta tadi semangat pian. Wah langsung membawa Halimah semangat. Sampai Halimah masuk ke perkampungan Bani Sa'ad, kampung yang kada pernah diturunkan hujan. Waktu masuk Nabi kita dibawa ke situ, langsung kampung itu dihujani dengan hujan rahmat. Akhirnya membuat tanaman jadi subur,
tambah lagi apa yang terjadi, wa qaddaratish syarifu wasyiyahu minal alban bima hayyara al-uqul wal adhar. Jadi Habib Ali dalam Maulid Jadid, ontanya Halimah, kambingnya Halimah daras keluar banyu susunya, sampai-sampai bima hayyara al-uqul wal adhar, membuat akal itu menjadi terheran-heran, takjub karena banyu susu onta dan kambing berlimpah ruah. Singkat cerita, Halimah jadi orang sugih karena kebanyakan bisi susu, jual terus. Sugih Halimah, sugih mah ngajut, makajut sugihnya. Berkat apa Halimah sugih? Berkat maharagu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh keberkahan Nabi ya. Lalu apakah keberkahannya Halimah itu, keberkahannya Nabi hanya bisa dirasakan oleh Halimah? Kada. Sampai saat ini keberkahan Nabi Muhammad bisa kita rasakan. Jadi Nabi Muhammad itu sumber keberkahan Pak. Pokoknya dia ada keberkah hidup para Rasulullah. Hendak merasakan keberkahan kayak apa aja para Nabi Muhammad, pasti dia merasakan keberkahan itu. Nah, untung kita malam hari ini hadir kita malam hari ini tadi mengikuti pembacaan Maulid, lalu kita mendengarkan sedikit daripada sejarah Nabi. Ini salah satu modal supaya kita hidup dapat berkah. Hidup ini berkah aja dan dicari biar banyak bisi duit, kada berkah habis karena karuan tambah. Tapi lamun duit itu berkah biar sedikit cukup kalau dia berberkat. Tapi kalau inya banyak kada berberkat, kada cukup. Nah berarti kita cari berkah. Sumber keberkahan itu Nabi Muhammad. Maka parakilah Nabi Muhammad, mendekatlah kepada Nabi, banyak memuji Nabi, terus mempelajari sejarah hidup Nabi, lalu kemudian bagaimana mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Di antara sunnah Nabi pian nang berdagang bila nyaman benar. Pertama benar sunnah Nabi harus pian gawi bila ada pembeli, purihing, senyum, tabassam, senyum itu sunnah Nabi. Kurihing terus. Kurihing ya, kurihing gitu. Lawan orang maksudnya. Terus awal tunggul di kurihing juga urusan enggak. Orang banyak kurihing awet muda lah, ketawa gitu ya, awet muda lah. Ada kajian Nur Halimah ada hari. Bila hendak awet muda napa? Kalau perlu banyak-banyaklah tertawa. Ingat lagunya dah. Tetapi jangan seperti orang gila. Oh hafal, kita tuh hafal hafal. Kalau kita malah keripik asik. Iya benar pasar ya. Ayo hadir sini kita urun sampaikan. Ulun pada kawan. Rumah ini. Ulun kada kawan memanjangi lagi. Karena ampun ulun seadanya. Kalau mau memanjangi lagi, ingat sini aja dulu baik. Ulun kada boleh keluar dulu. Malam hari esok ada perhelatan besar di tempat guru ulun, di tempat Sayyidul Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Idrus. Ulun mau ketemu harus boleh. Habis untuk acara esok ulun balik lagi ke Balikpapan. Malam hari ini boleh, esok acara selesai mungkin jam 2 siang berangkat lagi ke Balikpapan. Ya andaikan ada misi helikopter ya oke, apa helikopter dari sini. Doakan ulun mudahan kawan nomor helikopter. Plus menukar bahan bakarnya. Tukar helikopternya waraha. Bahan bakarnya kada menukar ya. Itu. Nah doakan. Amun ada nasugi dikiraan duit kada pakai unjuk ulun sana. Memang biasa ulun nukar helikopter. Jadi nyaman dakwah tuh, anu cuma Balikpapan kawan nomor besok baru kawan helikopter ada. Ya Allah, mudah-mudahan ada nampahan di Balikpapan kan. Hubungan bos Pertamina kah? Bos-bos apakah? Gitu. Asal jangan bos Pertamina. Ampun ulun. Mungkin sini aja dulu lah ulun minta rela, Bu Ai minta rela, apa yang mau ada salah pemandiran, ada salah khilaf orang kaluan ini dimaklumi. Bahno gak ada pandir bahno bila mau pakai keluar ada tuh kata kasar saja. Ada lagi Mbak ulun aku keluar. Jadi minta maaf lah ulun lah, minta roto minta halal mau ada salah. Nama nanang baik ulun sampaikan tuh datangnya dari Allah. Nama nanang kada baik ini kabungulan ulun seorang. Sadar aja ulun pada bungol. Tapi biar nama lagi mau undang membungol.
demikian sinilah mudah-mudahan hadir berataan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan berataan hajat, yang mana tak hutang mudahan lakas lunas, yang mana belum berbini lakas berbini, yang mana belum belaki lakas belaki, yang belum bisi anak mudahan lakas bisi anak, yang sudah bisi anak mudahan anaknya berataan solehin solehat. Mudah-mudahan kita berataan selamat, bahagia, sukses dunia sampai akhirat. Hidup kita beriman, meninggal pun dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin.